tidak terbaca, langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya, yakni setelah alif lam so. Lahumus, ya, lahumus sala. Apalah? Matobi, betul? Alifnya mana alifnya? Alifnya mana alifnya? Itu pakai huruf wawu bukan? Ada yang Al-Qur'annya pakai huruf wawu? Itu wawu, itu wawu. Sama matobi'i. Faltaqum apa? Mad wajib muttasil. Kenapa? Matobi'i bertemu dengan ham dalam satu kali, maka bacanya super, ada tandanya tuh ya. Silakan baca yang panjang, 2 alif, 2,5 alif. Ini wajib, maka dibaca panjangnya wajib. Mesti, tidak boleh tidak, meskipun kalian bacanya cepat. Ifatum apa? Domatain bertemu dengan mim, idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah, Hadi? Ya, hurufnya ya, nun, mim, wawu. Ya. Kita lihat ke surat Al-Baqarah. Lanjutkan terjemahan yang kemarin. Al-Baqarah ayat berapa? Terjemahan kita ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Di sini di majelis beda ya. Di majelis speaker beda, di sini beda. Ayat 42. Wala talbisul haqqa. Sudah ketemu? Wala, dan janganlah. Talbisu. Talbisu itu maknanya, di sini maknanya takhallatu. Bahasa Arab dimaknain bahasa Arab lagi ini ya. Talbisu maknanya dalam Quran ini tafsirnya takhallatu. Apa takhallatu? Ay takhlitu. Mencampur adukan. Dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, suatu kebenaran, bil batil, dengan perkara yang batil. Karena enggak bisa masuk dan enggak akan pernah bersatu. Antara yang hak itu hak, yang batil itu batil. Setelah dangdutan, buka aurat, ceramah. Ini antara hak dan batil. Kalian hatinya diisi Al-Quran, menghafal setiap hari, per ayat, tapi di samping lain otak kalian diisi dengan maksiat. Maka di antara salah satunya pasti ada yang kalah. Kalau kalian banyak maksiatnya, Quran akan hilang. Tapi sebaliknya, maksiatnya hilang, Quran akan memenuhi hati kalian. Ingat, Al-Quran itu seperti unta liar. Unta liar itu istilah orang Arab, mudah lepas, mudah lari, dan susah untuk ditangkap kalau tidak ada tali kekangnya. Tali kekangnya apa? Hati yang murni, hati yang tawajuh pada Allah. Maka hafalan kalian akan terjaga. Kenapa demikian alasannya? Ini ayatnya. Wala talbisul haqqo bil batil. Kata Allah, janganlah kalian mencampur aduk
wa taqtumul haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haqqa, suatu kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Sebenarnya asbabun nuzul ayat ini adalah untuk orang-orang munafik. Ya, untuk orang-orang munafik Madinah. Karena pada waktu di Mekah belum ada orang munafik. Kenapa belum ada orang munafik? Karena Islam belum berkibar, belum jaya. Sehingga orang yang jahat, orang yang menentang Islam dengan bangganya menentang. Jadi nggak ada munafik. Lisannya jujur mengatakan, saya bukan Islam, saya menentang Islam, bahkan saya menganiaya Islam. Maka di Mekah belum ada. Itu sebabnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Tidak lama hijrah di Madinah, turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Islam menyebar luas ke sebagian besar jazirah Arab. Ternyata apa yang dikatakan oleh Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, benar. Bahwasanya Islam akan berjaya di negeri Romawi, di negeri Persia. Maka mau tidak mau, mereka mesti beriman, tapi cuma sampai sebatas tenggorok. Maka disebutlah banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang munafik. Mereka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tak tahu. Hati-hati, jangan sampai ada di dalam diri kita sifat seperti itu. Kalau ada teman yang sedang mencari jati diri, menjadi hamba yang taat pada Allah, kalian tahu ada majelis yang taat pada Allah, tetapi kalian sembunyikan dari teman tersebut, sehingga teman tersebut berkepanjangan dalam kemaksiatan, berkepanjangan dalam kesusahan, maka itu sama saja dengan wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Engkau menyembunyikan kebenaran sedangkan engkau mengetahui. Maka penting yang namanya dakwah. Sampaikan di Suka Selamat ini ada kumpulan para penghafal Quran. Sampaikan di Suka Selamat ini ada ajaran yang mana mengajarkan berusaha untuk menghidupkan akhlak seperti akhlaknya para sahabat, seperti akhlaknya Rasulullah. Sampaikan kepada kawan-kawan kalian. Jangan pernah bersuudzon kepada kawan-kawan kalian yang belum hijrah. Bisa jadi dia tidak menemukan tempat-tempat seperti ini. Maka kabarkan, di masjid ada, di rumah ada. Yuk bareng-bareng kita berhijrah. Ya, karena dunia bukan tempat istirahat. Dunia tempat kita berjuang, tempat kita berjalan bersama-sama. Susah untuk sendiri. Maka cari sebanyak mungkin kawan, ya, untuk berjalan di jalannya Allah sampai kalian bertemu dengan Allah. Itu, ya. Apa itu bertemu dengan Allah? Meninggal. Ya. Mau meninggal? Hah? Pengen beli meninggal? Pengen. Siap? Hidup di dunia ini capek. Ya. Pengen punya duit, ikhtiar. Ana sing ngoyos, ana sing gegaleng, ana sing gerabak, pegel. Udah pegel, ya. Lambat laun badan kita yang tadinya kuat tiba-tiba menua. Sedikit demi sedikit dihilangkan pendengarannya. Matanya tidak lagi melihat seperti muda lagi. Capek enggak?
Tapi coba tanyakan kepada orang yang tua, yang matanya sudah lamer, mang pengen mati beli. Kebanyakan di antara mereka kekeh masih pengen hidup. Padahal kalau kita perhatikan capek kan? Capek. Maka jangan pernah menganggap dunia ini tempat tinggal. Tapi dunia adalah tempat meninggal. Kata Ustadz Dery Sulaiman dalam lagunya DSAS 2. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Salam Ustadz Dery. Dulu rocker ya Ustadz Dery ya. Berhijrah jadi orang taat. Ya jadi capek. Maka jangan pernah punya cita-cita pengen hidup selamanya di dunia. Capek. 60 tahun aja udah hilang pendengarannya. Mata nggak bisa lihat ya. Makan susah, giginya udah pada rontok. Masih pengen hidup. Ya. Maka persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang siap untuk berjumpa dengan Allah. Ya, istilah kata. Kata para alim ulama bukan istilah kata ya, gara-gara jin dan istilah kata jadi jelek. Ya. Kata para alim ulama, ya, jangan pernah ya mengharapkan pertemuan dengan Allah sampai kita benar-benar rindu dengan Allah. Ini tasawuf ya, bab cinta dengan Allah. Setiap mukmin itu harus punya perasaan cinta dengan Allah, supaya menghadapi kematian itu bukan takut, tapi rindu. Karena ingin bertemu dengan zat yang ia cintai. Betapa rindu kalian kalau kalian berpisah dengan kekasih kalian. 2 tahun LDR, 1 di Taiwan, 1 di Sukaselamat. Dilalui dengan penuh pengorbanan. Nelpon kadang-kadang karena sibuk dengan kerjaan, seminggu sekali. Setelah 2 tahun selesai, pulang ke Taiwan. Betapa bahagianya, betul nggak? Ingin bertemu dengan sang kekasih yang rupanya di video call itu cantik bukan main, tapi kenyataannya rusak. Maka usahakan kalau kalian tidak ingin takut bertemu dengan kematian, maka mesti mencintai zat yang menciptakan kematian, yakni Allah. Persiapkan diri kalian menjadi hamba yang diridhoi Allah, maka kalian akan rindu dengan Allah. Ini bahasa tasawuf. Ya. Maka di antara sifat orang munafik, yakni mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Padahal mereka tahu bahwasanya hal tersebut kebenaran, tetapi mereka laksanakan. Mungkin ada tendensi lain, mungkin ada maksud lain. Ya. Karena orang-orang munafik itu kalau mengamalkan sesuatu ada maksud selain Allah. Maka gimana caranya supaya maksud itu tercapai? Maka dicampur adukan antara hak yang batil. Antara batil dan hak. Wa aqimus shalah. Ayat selanjutnya. Wa aqimus shalah. Dan dirikanlah oleh kalian salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Hampir semua dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita mengerjakan salat menggunakan kata aqama yuqimu. Bukan menggunakan kata amila ya'malu, mengerjakan. Tapi menggunakan kata aqama yuqimu yang artinya mendirikan. Beda antara mengerjakan dan mendirikan. Kalau mengerjakan hanya sekedar mengerjakan, belum pasti mendirikan. Tapi kalau sudah mendirikan, maka sudah menunaikan
kewajiban-kewajiban mengerjakan. Yang Allah inginkan dalam perkara solat adalah kita mendirikan solat. Baik itu waktunya terjaga atau rukun dan syaratnya dalam solat. Kemudian dari sifat solat itu dibawa ke dalam muasyarah, muamalah, pergaulan kita sehari-hari. Itu yang Allah inginkan. Makanya dalam kitab Sirajul Munir, sifat yang kedua yang dimiliki oleh para sahabat adalah as-salatu dzatul khusyu' wal khudu', as-salatu bitawajjuh al-batini wa tadarru' ila Allah bi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya orang mukmin yang mendirikan salat adalah dia membawa sifat salat ke dalam sifat sehari-hari dia, akhlaknya. Ya. Bagaimana kita takbir, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita tahiyat sampai salam itu dibawa ke dalam pergaulan, ke dalam aktivitas dia. Ini yang dimaksud dengan mendirikan salat. Ya. Ini Allah lagi bercerita. Setelah menceritakan sifat-sifat orang munafik yang ada di Madinah waktu itu, ya. Kemudian Allah memberikan nasihat kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Nasihat yang pertama adalah dirikan salat. Dirikan salat. Salat adalah perkara besar. Hubungan antara hamba dengan Allah adalah salat. Maka seriusi salat itu. Yang belum pernah salat malam, bangun salat malam. Pernah salat malam? Bangun. Minimal 2 rakaat subuh. Minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat, 3 rakaat jadinya. Minimal. Rasakan getaran salat. Gunakan hafalan kalian untuk salat tahajud. Amma yatasaalun. Aduh, apa kana? Kalla saufata, tsumma kalla saufata, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ih, pendik ini. Ketemu-temu. Pembacaan apa nyambungnya atakatur. Enggak apa-apa ya. Kadang-kadang ente begitu. Ya. Sering ya. Harus seorang penghafal Quran itu wajar. Sering. Enggak apa-apa, enggak berdosa. Justru mendapat pahala. Ya. Ih, atakasur gini. Banyak Al-Quran itu banyak yang sama. Ujung-ujungnya banyak yang sama. Ya. La yutlamun, ya, la yungsurun, ya, la yubsirun, ya, innallaha sami'un alim, banyak yang sama. Makanya diuji kesungguhan dalam menghafal kalian itu dengan murojaahnya seberapa banyak. Makanya kalau Ang Didi bilang tikror 10 kali, laksanakan 10 kali ya, biar kuat hafalannya. Jangan baru 1 kali buat hafalan lagi. Ya, biar kuat. Yang penting kualitas. Enggak usah kejar banyak-banyakan, enggak usah. Yang penting kualitas. Punya hafalan an-naba tapi di luar kepala. Subhanallah. Kalau diuji ya bisa nyambungin ayat kan gitu. Bahkan bisa dibalik-balik. Tapi jangan dibalik-balik juga. Ya. Wa atuz zakat. Setelah Allah menceritakan kepada kita tentang sifat orang munafik, di Madinah Allah menasihati kita untuk mendirikan sholat dan bagi yang mampu agar menunaikan zakat. Ya. Penting ya. Maka orang yang bertakwa itu pertama dia menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat. Kemudian membuktikan kalau dirinya takwa kepada Allah bukan hanya sholat, tapi apa yang Allah karuniakan kepada dirinya, ya, mesti dikeluarkan, yakni perkara zakat.
Bukan hanya sekedar orang kaya nih ya, orang yang diamanahi duit yang banyak. Dia sholat rajin, tapi nggak zakat. Belum beriman dia. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, setelah dilantik jadi khalifah, ya, ada 2 perang yang beliau laksanakan. Perang yang pertama, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Perang yang kedua, perang melawan orang-orang munafik yang membatalkan hukum zakat. Kalau zakat itu tidak wajib, maka sudah murtad bagi orang-orang yang mengatakan zakat itu bukan bagian dari kewajiban Islam. Maka diperangi oleh Abu Bakar, ya. Tapi kalau nggak melaksanakan zakat, hatinya mengakui zakat itu wajib, itu belum murtad. Tapi kalau sudah mengakui zakat itu bukan wajib, maka itu sudah murtad, ya. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memerangi orang-orang munafik yang membatalkan hukum zakat. Maka penting bagi orang yang punya duit untuk menunaikan zakat dan mengimani zakat, ya. Yang petani punya sawah banyak, zakatnya mesti dikeluarkan waktu panen, jangan diundur-undur, nanti berat. Yang punya harta banyak, haul 1 tahun, setahun sekali dikeluarkan. Yang punya perdagangan lebih dari 92 gram emas, baik itu modal, ya, baik itu seluruh isinya, maka keluarkan zakatnya setahun sekali. Yang punya peternakan kambing, 40 kambing milik sendiri, minimal 40 kambing, sudah wajib zakatnya. Semua ada zakat. Makanya kalau zakat ditunaikan, nggak perlu lagi ada pajak. Pajak itu zalim. Zalim pajak itu. Kalau zakat sudah ditentukan oleh Allah, keluarnya 2,5%, bukan ditentukan oleh manusia, oleh hukum Islam. Kalau pajak ditentukan oleh manusia, berubah-ubah peraturannya setiap tahun. Kalau yang memimpin orang zalim, maka akan zalim kepada kita. Akhirnya semua dipajakin. Beli sendal ada pajaknya, kawin ada pajaknya, rumah ada pajaknya, motor ada pajaknya, sepeda ada pajaknya, YouTube bikin akun ada pajaknya, nongkrong di Sambelada, kalian di restoran, coba kalian cek bilnya itu, di bawahnya itu pajak. Pajaknya, ya, dibebankan ke kalian yang beli enak aja. Seharusnya dia yang punya restoran. Coba kalian cek aja kalau makan di kafe-kafe. Pajak itu zalim. Pajak itu dalam hukum Islam, dulu Angdi di kuliah, itu ikhtilaf, menjadi perdebatan oleh para alim ulama. Dan yang paling masyhur, pajak itu dibolehkan kalau dalam keadaan darurat sekali dalam negara itu, tapi tidak terus-menerus hukumnya, berkelanjutan. Artinya suatu ketika saja kalau sedang down negaranya. Dibolehkan juga, fatwanya begitu. Sekarang di kita, ya, semuanya berpajak. Ya, jangan di-up nanti di penjara, terserah, yang mau di-up juga nggak apa-apa, ya biar viral kan. Astagfirullah. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Ulama begitu, nggak apa-apa. Makanya banyak di kalangan para alim ulama itu dipenjara oleh pemimpinnya sejak zaman dulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu suatu ketika diminta untuk mengajarkan hadis kepada anaknya pemimpin, ya. Tapi Imam Bukhari nggak datang, karena seharusnya yang namanya murid itu mendatangi kurang adabannya. Memang dari dulu para alim ulama
agak berseteru dengan, ya, tapi tidak semuanya. Kalau pemimpinnya soleh, kalau pemimpinnya taat seperti Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya, kemudian seperti ya banyaklah pemimpin-pemimpin yang taat pada Allah. Gak usah dijadikan shot. Nah, dijadikan shot yang aman-aman aja dulu. Kalian soalnya baru menghafal Quran. Kalau yang di penjara kalian setor kemana? Allah, ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan bersujudlah atau rukulah, ya. Warka'u secara bahasa artinya ruku. 43. Dan rukulah kalian bersama orang yang ruku. Ya. Para alim ulama memberikan tafsir di sini, sujudlah bersama orang yang sujud. Artinya ada dua makna. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya taat pada Allah tuh jangan sendiri, jamaah. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.